Halo sobat viewers, welcome back to my channel The Hobbies Yulianto. Oke men, jadi pada kesempatan kali ini kembali kita akan ngopi online lagi men. Mantap bro. Hari ini saya kembali akan membahas sebuah racun serius ini dari brand yang paling kita sayangi men. Apalagi kalau bukan Iroli. Hari ini saya akan membahas reel terbaru dari Iroli, yaitu Aeros Carbon, dimana untuk reel ini, wow, ini asli keren banget men. Tapi sebelum kita mulai untuk bahas, seperti biasa kita akan baca-baca mantra dulu. Di sini di tempat saya untuk Aeros Carbonnya size 2500, gear ratio di 6.2:1, line capacity nanti akan kita cek, max drag di 10 kg. Beberapa fitur lainnya ada carbon drag, manganese gear, interchangeable handle, V-shape spool, carbon rotor, air carbon body, CNC cut spool, casting handle. Kemudian di sini apa lagi? Nah, ini 9 plus 1 ball bearing, banyak sekali. Kemudian ada pin slider guide, advance slicker, shield bearing, dan juga power handle. Dan langsung aja akan kita lakukan unboxing dalam pembelian untuk reel Aeros Carbon ini. Di sini ada handle-nya. Handle-nya pakai tipe double handle. Nah, oke, kemudian di sini ada reelnya. Oke, nah ini untuk reelnya. Wah, tampilannya sangat keren sekali. Cuman jangan heran ya, untuk reelnya ini agak sedikit bulukan karena untuk reelnya ini emang udah saya pakai dan udah saya test field di lapangan men. Kemudian kita dapat pouch. Pouchnya bahannya standar sih. Lalu kita dapat, nah ini ada dapat free reel stand men. Reel standnya pakai sistem screw in. Jadi harusnya ini bakalan pas. Tuh. Nah kemudian ini kita dapat spool strap juga. Tuh. Kemudian apalagi ini? Ini ada skematik. Untuk skematik di bagian ball bearing belum dilengkapi untuk ukurannya. Di sini ada, bagian sini belum semua men, belum ada ukurannya. Nanti akan kita cek satu persatu untuk ukuran ball bearingnya. Kemudian di sini juga ada sparenya ada drag washer. Ada 2 washer plastik dan juga ada 1 line roller. Dan apalagi udah kosong ya dalam. Oh ini apa ini? Oh ini untuk tutup bagian sini. Nggak apa-apa, nggak usah dipasang, kita buka aja. Nah dalam pembelian untuk reel Aeros Carbon ini hadir dalam 5 varian ukuran, mulai dari size 500, 800, 1000, 2000 dan juga 2500. Kemarin waktu saya review si Integra 2 itu ada yang komen tuh, sayang itu nggak ada yang size 800 atau 500. Nah di Aeros Carbon ada yang size 500 sama 800. Jadi tinggal digaskan aja, jangan sampai nasibnya itu sama kayak Integra 2 ya, kehabisan produk tapi nggak dapat apa-apa men. Dan mungkin kalau orang lihat yang ini, mungkin nanti akan ngomong lagi, wah sayang nggak ada size yang 4000. Saya juga sedikit heran kadang sama netizen. Selalu aja cari barang-barang yang nggak ada. Yang ada nggak mau dicari, men. Ada-ada aja alasannya ya. Oke, dan sekarang kita akan mulai untuk bahas fisik Iroli Aeros Carbon ini. Di sini untuk konsepnya, Aeros Carbon ini dia sangat berbeda sekali. 180 derajat berbeda dengan si Aeros biasa men. Aeros Gen 1 ya. Untuk Aeros Gen 1 itu mainnya itu di medium hingga ke heavy. Tapi kalau untuk si Aeros Carbon ini dia didesain kayaknya untuk bermain di light hingga ke extreme ultra light men. Jadi mainnya itu di kelas super ringan sekali. Dan itu bisa kita lihat dari konsep. Untuk reelnya ini men, dia menggunakan bahan karbon, tipe spoolnya, tipe handle-nya. Dan di sini untuk reel ini dia dikemas di dalam kemasan warna yang sedikit gelap. Ini terlihat garang. Pada bagian body dia menggunakan warna hitam, ada glitteringnya seperti mutiara. Di bagian rotor pun sama. Kemudian pada bagian spool menggunakan warna hitam juga, ada sedikit aksen berwarna silver pada bagian spoolnya ini. Kemudian pada bagian handle pun sama. Tuh. Warna hitam ya. Kemudian di bagian side plate-nya ini ada hiasan kayak pelangi men. Dan ini terlihat nyentrik sendiri dan membuat reel ini walaupun dia garang, sangar, tapi tetap elegannya itu ada. Nah, terlihat cukup unik di sini. Kemudian pada bagian body, di sini dia menggunakan bahan full carbon. Nah, untuk bodinya ini udah menggunakan tipe yang solid, jadi akan memberikan kekuatan lebih di bagian reel armnya, ditambah lagi dengan sudut reel arm yang agak ke belakang kayak gini men. Sudutnya agak menukik ke belakang. Nah dengan sudut seperti ini dia akan membuat tingkat kekakuan dan kekuatan yang lebih bagus nih. Karena dia terbantu oleh sudutnya. Kemudian juga kalau kita pasang reel ini ke joran dan kita berikan tekanan, untuk bagian reel arm ini udah sangat kaku banget. Nah tetap akan ada pergerakan tipis aja.
Tapi di sini untuk sebuah bahan non metal ini sudah saya bilang perfect sih untuk kakunya, apalagi untuk rel ini bermain di kelas ringan nantinya. Kemudian pada bagian rotornya pun menggunakan bahan karbon. Tingkat kekakuan udah bagus, udah cukup sekali untuk rel size sampai 2500. Untuk rotor di sini bener-bener no jeda, men. Nggak ada jeda sama sekali, membuktikan bahwa sistem one way-nya sini bekerja dengan sangat baik. Dan untuk one way dia tidak menggunakan switch lagi di bagian lower body, udah tertutup full yang akan memberikan keuntungan dari segi pertahanan terhadap air. Jadi kalau ada cipratan air dari bawah, dia tidak akan masuk langsung menuju ke bagian one way-nya, men. Dan kemudian di sini pada bagian handle untuk rel ini dia menggunakan tipe double handle. Untuk handle-nya di bagian bar dia menggunakan bahan metal. Hanya aja kemarin dari pemakaian saya untuk handle-nya ini, feeling saya ya, ini terlalu pendek. Harusnya agak sedikit lebar. Karena untuk rel ini kan dia menggunakan rasio 6 nih. Kalau dia barnya pendek, maka untuk beban torsinya akan sedikit bertambah hingga nanti putaran agak sedikit berat. Tapi kemarin saya sempat ganti pakai handle-nya si Integra 2, itu menjadi sangat enak sekali untuk putarannya. Padahal selisihnya paling di sekitar 0,5 sampai 1 cm aja itu untuk si Integra 2 itu. Feel-nya jadi jauh lebih enak, men. Kemudian di bagian knob, di sini dia menggunakan knob yang terbuat dari bahan apa ini? Ini rubber, men, tapi rubbernya bening, di bagian dalam tuh dia mica. Untuk knobnya ini harusnya udah removable. Nah, ini bisa kita bongkar pasang. Di bagian dalam sih minimal harusnya ada satu bearing. Di sebelah sini nggak pakai bearing, jadi dudukannya dia langsung di asnya. Nah, di sebelah sini ada bearing nggak nih? Oh, nggak ada bearing rupanya, men. Cuman ada washer aja. Jadi benar-benar tanpa ball bearing untuk support di bagian knobnya, nggak masalah. Dan dia pun tidak menggunakan bushing ya. Jadi benar-benar untuk asnya itu bertumpu dari body untuk knobnya ini ke bagian as di handle-nya. Karena kalau dia pakai bushing, nanti bushingnya bisa ngemakan di bagian as knobnya, men. Tapi kalau dia pakai sistem benar-benar tanpa bushing, dia tidak akan memakan gitu. Nah, kemudian untuk sistem pemasangan handle, tentunya udah screw in handle. Untuk sistem kunciannya udah quick lock. Jadi pada saat dia udah padat gini, langsung kunci dia, men. Tuh. Lalu untuk tingkat kepresisian drive gear, padat sekali. Presisi ini, men, sangat tipis sekali. Untuk handle, nggak ada oblak, bagus. Untuk rotor, bagus, nggak ada space, stop and go, enak banget, nggak berasa banget untuk ininya, jedanya, pas banget ini, mantep. Kemudian untuk handle pun dia interchangeable ya, bisa dipasang di sebelah kiri dan juga bisa dipasang di sebelah kanan relnya. Nah, kemudian dalam pembelian rel ini kita juga mendapatkan satu buah reel stand. Untuk sistem reel standnya dia menggunakan sistem nut in. Nah, jadi untuk dratnya itu bukan di rocknya ya, untuk dratnya itu dia di sini. Jadi sistemnya ini sama kayak pemasangan handle. Nah, jadi pada waktu kita putar, ini untuk bagian rail stand-nya pun akan ikut mutar tuh. Nah, jadi dia ngikut ke handle. Dan untuk rail stand-nya ini pun bisa kita pasang di sebelah kanan ataupun di sebelah kiri. Bisa kita gonta-ganti. Untuk fungsi rail stand sendiri adalah untuk membuat pegangan kita ini jadi lebih balance. Jadi waktu kita casting tuh, ini akan lebih balance, men. Dia akan membuat keseimbangan yang lebih bagus di antara sebelah kiri dan kanan railnya. Kemudian juga selain daripada itu, pada saat kita meletakkan jalan di lantai, kayak gini misalnya, di tanah ataupun di batu, untuk rail stand-nya ini akan menjaga agar bodi dari railnya itu tidak kena ke tanah, men. Tuh, jadi kita tetap bisa putar nih. Nah, berarti untuk railnya ini benar-benar nggak mengenai tanah. Soalnya kalau dia kena di tanah, nanti akan ada debu, batu, pasir yang lengket di railnya. Kita bersihkan, nggak bersih semua waktu kita pakai. Untuk partikel-partikel tersebut bisa aja masuk ke dalam body rail kita dan menyebabkan malfungsi di kemudian hari. Di bagian spool untuk rail ini dia menggunakan bahan metal. Untuk spoolnya ini dia menggunakan tipe medium spool. Jadi nggak benar-benar shallow dan juga nggak benar-benar reguler. Dia ada di tengah-tengah, ini medium spool. Kemudian di bagian body spoolnya di sini semua sudah diberikan lapisan anodizing yang akan memperkuat dan memperhalus bagian permukaan spoolnya ini. Di bagian bibir spool menggunakan tipe V-shape. V-shape-nya ini dia juga sudah diberikan lapisan anodizing mengkilat dan ini akan membuat friction yang tipis di bagian sini, men. Jadi pada saat main line menyentuh bagian sini, frictionnya kecil, pergesekannya kecil hingga akan meningkatkan tingkat long cast kita waktu kita lagi melempar umpan. Ditambah lagi nih dengan bagian tutup spoolnya yang sudah didesain dengan super cetek ini. Jadi ini akan menghindari terjadinya penyentuhan antara tutup spool ke twisting effect yang terjadi waktu kita lagi ngelempar umpan. Kalau kita lagi lempar umpan ada twisting kena di bagian sini bisa bikin kusut, men. Kalau kayak gini sih udah nggak bakalan kusut lagi lah. Dan kemudian pada bagian tutup spool di sini dia sudah berikan karet seal dan untuk spoolnya sudah ada satu ball bearing support di bagian sini.
Tuh, ball bearingnya juga besar sekali ini. Sangat besar sekali ball bearing supportnya. Dan di sini pun ada satu, oh ada banyak washer sini ya. Nah, ini ada beberapa tingkat washer, men. Kemudian untuk bagian drag system. Nah, untuk drag system di sini dia terdiri dari beberapa layer ya. Ada 2 aja sih harusnya. Nah, ini dia. Oh, lebih 2. Nah, ini ada double dia, men. Jadi di double untuk drag systemnya ini, dragnya ada 2 di bagian bawah, di bagian atasnya ada 1. Ini pun cukup tebal untuk key washernya. Untuk key washernya ini dia menggunakan bahan aluminium. Ini sangat tebal sekali. Nah, di sini kalau saya bandingkan dengan key washer biasa, ini yang saya pakai sih key washer ya. Harusnya dishwasher, tapi nggak apa-apa tuh. Ketebalannya 2 kali. Jadi bisa aja sih buat teman-teman mungkin yang mau upgrade jadi 2 double untuk key washernya, bisa aja, nggak masalah, men. Karena ukurannya pun sama dia. Dragnya pun udah disediakan ada 2. Tinggal tambahin, ganti key washernya ini, pakai key washer yang lain, yang standar ukurannya. Bisa kalian isi 2 langsung di sini, dan mungkin akan menambah tingkat max drag. Cuman untuk reel ini dia sudah disesuaikan untuk kapasitasnya, makanya dia cuman menggunakan 2 lapisan aja seperti ini. Dan mungkin ini nanti saya akan ganti, saya akan buang 1, saya akan pakai 1 aja, men. Lalu untuk max drag pada reel ini berdasarkan spesifikasinya itu di 10 kg, dan ini saya tes. Nah, di sini untuk setelan rendahnya enak, lembut, men. Tambahin lagi, lembut, tambahin lagi, masih lembut. Kita coba setelan tingginya. Untuk setelan tinggi sedikit ada lonjakan di posisi transisi antara drag diam ke drag bekerja. Nah, cuman pada saat dragnya bekerja enak dia, udah lembut, men. Cuman di awalan aja dari posisi drag diam ke drag bekerja, dan ini udah cukup oke sih. Kemudian di bagian bell wire untuk reel ini dia menggunakan bahan metal. Bell wire menggunakan tipe one piece. Ini untuk bell wire agak sedikit menjorok ke bawah. Saya kurang tahu sih. Ini apa karena kemarin saya bawa itu ke bentur atau mungkin agak ke bawah, biarin aja karena dalam penggunaan pun nggak ada masalah sini. Dan kemudian di sini untuk bell wire dia pakai tipe one piece. Untuk tipe one piece sih gampang ya. Ini kalau seandainya dia bengkok kayak gini, ini kan bengkok nih, tinggal saya, nah ini tinggal kita lurusin lagi. Nah, udah, dia udah lurus lagi, men. Udah bagus lagi, makanya itu adalah salah satu kelebihan dari sebuah bell wire berbahan one piece seperti ini. Kalau dia pakai two piece juga bisa kalian bengkokin kayak tadi, men, nggak masalah. Cuman pas mau bengkokin harus nahan di bagian sini biar nggak ngena di sini ya untuk tekanannya nanti. Soalnya kalau dia kena di sini tekanannya dia bisa oblak nanti untuk one piece, untuk sistem two piece ya. Kalau ini sih aman sistem one piece. Makanya kemarin waktu ada beberapa komplainan dari teman-teman kata yang ngomongin kalau saya nggak pernah ngecekin bukaan, sudut bukaan gitu. Ya menurut saya sih ini bukan hal yang besar sekali. Bisa kita atur sendiri untuk masalah bell wire-nya ini. Kalau seandainya menurut kalian waktu dibuka kayak gini kurang lebar, tinggal kalian lebarin aja. Karena ini fleksibel. Dia bisa kalian bengkok-bengkokin gitu. Jadi fleksibel, terserah kalian untuk ngebengkokinnya gimana, men. Cuman kita kan ngikutin standar pabriknya gitu ya. Standar pabriknya kalau dibuka, kalian merasa terlalu sempit, tinggal dibuka aja. Kalau merasa terlalu lebar, ditutupin lagi gitu. Itu aja sih, gampang aja. Ini bukan merupakan sebuah permasalahan besar untuk masalah bell wire ini. Kemudian di bagian bell arm, dia menggunakan bahan karbon, dan untuk bell assembly-nya, dia menggunakan bahan metal di sini. Dan untuk bukaan bell wire, ini udah cukup lebar, bukan cukup lebar, udah lebar sekali ini, men. Oke, sekarang kita akan lanjut lagi untuk melakukan beberapa tes sederhana untuk melihat mekanisme dasar dari reel Iroli Aeros Carbon ini. Di bagian rasio 6.2/1, langsung kita cek. Kita akan mulai dari sudut sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, udah bener banget untuk rasionya di 6.2/1. Kemudian untuk retrieve-nya sih di sini kalau tanpa beban terasa cukup ringan, dan untuk crank feel-nya terasa lembut, men. Cuman di sini kalau retrieve-nya kemarin waktu saya pakai waktu kita casting, kemarin saya sempat casting gabus pakai reel ini dengan ada umpan di ujung, ini agak terasa sedikit getaran karena yang tadi saya bilang di barnya ini agak terlalu pendek. Cuman kalau barnya ini kita ganti yang lebih panjang, itu makainya udah jauh lebih enak untuk feel-nya, men. Nyaman sekali untuk feel-nya. Dan kemudian di sini untuk putaran kosong, rotornya sudah super balance sekali.
Nah, ini super balance sekali. Kalau rotornya nggak stabil, pasti akan ada getaran. Karena untuk rail ini udah sangat stabil banget, men. Dia udah menggunakan rail stand, udah ada rail stand, udah pakai double handle. Jadi pastinya kalau rotornya sedikit aja nggak balance, udah akan berasa sekali untuk ketidaknyamanannya. Kemudian, pada bagian spring gate dia menggunakan bahan metal. Untuk pairnya dia pakai pair dengan tipe spiral. Untuk automatic, di sini untuk rilisnya standar sih, nggak terlalu keras, nggak terlalu lembut. Untuk tendangan balik atau blowbacknya pun terasa cukup standar. Cuman di sini tendangan baliknya itu tegas banget, men. Cetak langsung gitu dia. Dan di bagian line capacity di sini akan saya bacain dulu ya. Untuk size 2500 jika kita menggunakan PE 1,5 atau yang berdiameter 0,205 mili masuk 220 meter, PE 2 atau yang berdiameter 0,235 mili masuk 170 meter, dan PE 3 atau yang berdiameter 0,285 mili masuk 110 meter. Dan sini saya berhasil masukkan kurang lebih di sekitar 120 meter PE berdiameter 0,20 mili atau setara dengan PE 1,5 ke dalam reel Iroli Aeros Carbon size 2500. Di sini untuk hasil spooling rata. Tidak ada penumpukan. Untuk hasil detailment lainnya pun terlihat sangat rapi. Di bagian drag clicker dia menggunakan drag clicker dengan tipe advance. Untuk clicker wire pakai tipe flat atau PP. Lalu untuk housing clicker di sini dia menggunakan bahan seng yang dipasang di bagian dasar spoolnya. Dan untuk kinerja dari drag clicker pada saat saya pasang dan saya putar untuk pergesekan, feel pergesekannya ada. Kalau dibilang kasar sih enggak, cuman tetap berasa di sini untuk gesekan antara clicker wire ke housing clicker. Dan untuk suara drag clicker yang dihasilkan pun di sini terdengar cukup nyaring. Jika saya kasih nilai itu di angka 7,5 sampai 8 dari 10. Kita dengar dulu untuk drag clicker sound Iroli Aeros Carbon ini. Drag clicker sound Iroli Aeros Carbon ada di 98,2 desibel. Pada bagian line roller di sini dia terpasang presisi banget, men. Tidak ada space-nya. Untuk line roller pun di sini terkesan sensitif. Untuk line roller di sini dia menggunakan bahan brush, tapi di bagian luar dia sudah diberikan coatingan. Coatingannya ini kayak pelangi gitu. Harusnya sih ini dia menggunakan sistem burnout kalau dia pakai warna pelangi seperti ini, men. Jadi dia dipanaskan dalam suhu tinggi hingga dia keluar untuk warna pelanginya yang akan membuat permukaan atau materialnya ini menjadi lebih keras dan akan lebih friendly terhadap mainline kita. Kemudian di bagian dalam untuk line rollernya sudah ada support 2 buah ball bearing. Untuk ball bearingnya sih tertutup. Dan ini harusnya sih udah stainless steel ball bearing, men. Dan untuk kinerja line roller sudah saya cek untuk pergerakan mainline cepat, lambat, ataupun tersendat-sendat. Untuk line roller sudah memberikan reaksi yang baik sekali. Nah, kemudian untuk sistem karet seal pada rel ini saya temukan pada bagian tutup spool ada satu dan juga di bagian rotor nut di sini ada satu. Untuk bagian handle di sini tidak ada karet seal dan untuk bagian AC cap juga tidak ada karet seal ya. Di bagian ini rail stand juga nggak ada karet sealnya. Untuk berat rail Iroli Aeros Carbon size 2500 ada di 200 gram dan sekarang langsung aja kita akan lakukan pembongkaran. Dan kita akan lihat untuk internal parts penyusun dari rail Iroli Aeros Carbon ini, men. Oke, di sini di bagian spool dia juga ada support shaft-nya. Nah, ini dia untuk dudukan dari ball bearing dan juga dari washer-nya, men. Dan di sini untuk ukuran ball bearingnya di 7 kali 11 kali 3. Oke, di sini untuk bagian rotor nut juga ada ball bearingnya, men. Dan harusnya sih untuk rail ini dia menggunakan sistem floating ya. Oke, ini untuk karet seal-nya. Nah, ini untuk ball bearingnya. Ball bearingnya pakai stainless steel di sini. Ya, oke, bener. Berarti untuk rail ini dia menggunakan sistem floating, men. Bisa kita lihat dari sini. Untuk dudukan pada bagian pinionnya ini dia masuk ke dalam sini dia tidak padat. Jadi untuk sistem floating ini dia akan berfungsi untuk mengurangi pergesekan yang terjadi antara bagian sini, bagian
as main shaft-nya ini ke bagian pinion gear-nya. Nah, di sini pada bagian body trim juga sudah ada karet seal-nya nih. Tuh. Nah, berarti udah saya temukan 3 untuk karet seal. Sini udah terbuka. Untuk drive gear-nya gede banget, men. Drive gear-nya dia pakai bahan brass. Gede sekali sini. Nah, ini untuk rail ini saya kirain kemarin dia pakai sistem worm shaft, ternyata dia pakai ini ya, gigi reduksi tambahan. Makanya untuk spoolnya itu dia bergerak lebih lambat. Jadi dia menggunakan sistem slow osilasi pada bagian spoolnya. Oke, ini untuk main shaft-nya. Main shaft-nya menggunakan bahan dural yang akan membuat rail ini menjadi lebih ringan. Dan kemudian di sini di bagian one way system terdiri dari beberapa spare part. Ada ball bearing. Ini satu ada ball bearing. Ball bearingnya ini kayaknya udah stainless steel, men. Ya, ini udah menggunakan stainless steel pada bagian one way-nya. Kemudian ini ada one way clutch, ada pinion gear. Pinion gear menggunakan sistem floating. Nah, jadi di sini bisa dilihat ya bahwa untuk bagian sebelah sini dia agak sedikit oblak, tuh, besar. Tapi di bagian sebelah belakangnya ini dia padat, men. Nah, jadi untuk dudukannya ini yang presisi cuma sampai di sini aja kurang lebih. Dan di bagian tengahnya ini dia kosong. Dan kemudian di bagian atasnya ini dia akan bertumpu di bagian sini. Nah, di sini, men. Tuh. Jadi untuk frictionnya nanti pergesekannya dia hanya akan ada di bagian sini dan di bagian sini aja. Untuk pergesekan naik turun dari main shaft-nya ini. Di bagian tengahnya ini dia plong. Dan ini benar-benar akan membuat pergesekan yang jauh lebih kecil. Karena dengan sistem konvensional nanti untuk asnya ini benar-benar ditopang oleh pinion gear. Dan pergesekannya ini akan ada di sepanjang body pinion gear. Dan ini dia udah dikurangin berapa persen ini, men? Bisa lebih dari 300% untuk pengurangan pergesekannya ini. Dan ini akan membuat pergerakan osilasi yang jauh lebih smooth dan jauh lebih ringan pada rail ini. Nah, kemudian juga untuk bagian pinion gearnya ini dia udah disupport dengan 2 buah ball bearing support, nggak tanggung-tanggung. Untuk sistem ball bearing supportnya sangat keren sekali. Ini sangat saya suka sekali, men. Dengan sistem ball bearing support seperti ini, maka untuk pembagian beban di bagian pinion gearnya ini akan terbagi menjadi merata. Jadi bebannya di tengah, supportnya di depan dan belakang. Untuk bebannya akan terbagi menjadi 2 arah sama rata dan menyebabkan perputaran pinion gear dan akan membuat efek perputaran pinion gear yang lebih stabil nantinya pada waktu dia berputar. Keren sekali ini. Kemudian untuk ukuran ya, ball bearing untuk support pinion gear yang atas di 7 kali 14 kali 4 dan yang bawah di 5 kali 8 kali 2,5. Untuk support yang bawah ini non stainless steel, untuk yang atas dia udah stainless steel, men. Cuman di sini untuk stainless steelnya sih dia masih pakai grade yang biasa, bukan yang bagus-bagus amat. Wajar sih karena harga railnya juga termasuk murah di sini. Kemudian di bagian oscillating gearnya ini pakai bahan apa ini ya? Oh, dia pakai bahan metal, men. Nah, ini bahan metal. Oscillating slidernya dia pakai bahan metal, bukan bahan zinc. Untuk bahan metal sih harusnya dia lebih presisi ya ketimbang bahan zinc. Dan di sini juga terlihat dari build quality-nya sangat bagus sekali untuk bagian oscillating slidernya ini. Dan oscillating slider pun sudah ditopang dengan 1 buah slider guide di bagian atasnya. Lalu di bagian oscillating gear dan juga di bagian konverternya ini, gigi reduksinya ini, dia juga menggunakan bahan metal, men. Tuh. Ini menggunakan standar metal. Nah, dengan menggunakan bahan metal seperti ini harusnya dia akan lebih bagus karena dia menggunakan sistem cuttingan atau sistem scrub, bukan cetakan, yang akan membuat tingkat kepresisian jauh lebih tinggi di beberapa bagian spare part ini, men. Mulai dari oscillating gear, kemudian gigi reduksi, dan juga di bagian oscillating slidernya. Dan di sini untuk oscillating gearnya pun dia sudah diberikan 1 buah gigi reduksi yang akan mengkonverter dari perputaran. Untuk idle gearnya ini akan dikonverter lagi oleh 1 gigi reduksi, baru disampaikan ke bagian oscillating gear yang akan membuat pergerakan dari perputaran oscillating gearnya ini menjadi lebih lambat. Hingga nanti untuk efeknya adalah sistem osilasi naik turun pada spool menjadi lebih lambat. Dan dengan sistem seperti itu maka untuk lilitan mainline-nya akan menjadi lebih rapat dan lebih rapi, men. Dan kemudian juga ditopang dengan
penggunaan tipe medium spool seperti ini. Tentunya ini ditujukan untuk menciptakan sebuah reel dengan tingkat long cast yang baik. Nah, ini sebuah sistem yang sangat bagus sekali untuk mencapai long cast maksimal pada sebuah reel, teman-teman. Kemudian di sini akan saya buka untuk oscillating gearnya. Oke, udah disupport dengan satu buah ball bearing support juga. Nah, jadi untuk mekanisme dari oscillating gearnya ini udah saya dibilang sempurna. Dia sudah diberikan satu buah skrup untuk membuatnya tetap stabil perputarannya. Jadi dia nggak geol-geol. Ditambah lagi dengan pembuatannya dengan sistem cutting. Tentunya dia akan menjadi lebih presisi, lebih smooth untuk pergerakannya. Dan yang pasti sih dia sudah disupport dengan satu buah ball bearing support seperti ini, teman-teman. Dan dengan adanya ball bearing support, dia akan membuat putaran yang lebih ringan pada bagian oscillating gearnya ini. Dan bisa dibilang sih untuk oscillating gearnya memiliki sistem yang sempurna di sini. Dan di sini untuk ukurannya oscillating gear di 16,63 mili dengan ketebalan di 1,98. Dan untuk support bearingnya di size 5 kali 8 kali 2,5. Lalu ini untuk bagian gigi reduksinya pakai bahan metal juga. Untuk drive gear dia juga disupport dengan dua buah ball bearing support. Untuk ball bearing sih pakai ball bearing standar aja di sini. Dan untuk size ya, ini untuk sebelah kanan ada di 7 kali 11 kali 3, dan ini untuk sebelah kiri di 8 kali 14 kali 4. Nah, kemudian di bagian drive gear untuk dari ini, pada bagian main gear menggunakan bahan brass, dan untuk bagian asnya dia menggunakan bahan stainless steel. Untuk idle gearnya di sini dia menggunakan bahan stainless steel juga yang menjadi satu body dengan bagian asnya ini. Jadi dia di scrub langsung. Dan untuk drive gearnya kalau dilihat di sini ini sangat lebar sekali. Untuk reel ini dia menggunakan rasio di 6.2/1. Memang butuh sebuah drive gear yang besar untuk membuat putarannya yang lebih ringan dan torsinya lebih besar, mamen. Karena kalau dia pakai drive gearnya kecil, itu angkatannya akan menjadi lebih berat. Dan di sini untuk size-nya ya, kalau saya hitung untuk panjang as di 26,72 mili, diameter as sebelah kiri ya, kiri di 795, ini untuk yang kanan di 696. Untuk main gear di 30 lebih ini harusnya. Nah, 32,09 yang biasanya notaben untuk reel seukuran 2000 itu paling di sekitar 26 gitu. 26 27. Ini 32,12 mili. Sangat lebar sekali untuk main gearnya. Untuk giginya pun ini kayaknya tebal. Di 2,5, 2,6 lah. Dan untuk idle gear di 10 mili, mamen. Nah, dengan menggunakan main gear seperti ini, untuk kelebihannya ya mungkin bakalan banyak yang bilang atau bicara bahwa ini reel murah, tentunya brassnya juga pasti akan murah. Ya memang seperti itu, mamen, konsekuensinya. Dia menggunakan brass di reel harga ratusan ribu dengan harga jutaan itu nggak mungkin sama ya. Tapi di sini kita berbicara tentang konteks sebuah reel di range harga sekitar 500-an ribu jika kita bandingkan dengan reel zinc berbahan zinc ataupun dengan berbahan dural. Tentunya bahan brass seperti ini dia akan lebih kuat, mamen. Udah wajib lebih kuat dia. Jadi jangan kita samain lah dengan reel mahal gitu untuk materialnya, karena memang harganya murah. Kecuali untuk reel ini dia keluar di harga 2 juta, 3 juta, dia pakai bahan brass yang jelek. Nah, itu wajib kita komplain. Tapi di sini kan dia keluarnya harganya murah. Jadi otomatis dia akan menyesuaikan untuk budgetnya, mamen. Dan yang pasti sih untuk budget segini udah tentunya dari segi kekuatan ya, dia udah lebih bagus daripada zinc dan juga dural di range harga yang sama. Dan kemudian untuk kelebihan lainnya dengan menggunakan bahan brass seperti ini, tentunya dia udah menggunakan sistem cutting yang akan membuat tingkat kepresisian yang lebih baik pada bagian finishingnya. Dan kemudian untuk jumlah ball bearing pada reel ini di 9+1 akan langsung saya hitung. Support di bagian spool ada 1, kemudian di bagian rotor nut ada 1, kemudian di bagian pinion gear ada 2, drive gear 2, di bagian line roller sini ada 2, kemudian di bagian oscillating gear ada 1. 9+1-nya ada pada bagian one way system. Untuk one way-nya, one way-nya belum saya buka, men. Ini dia. Lupa saya copotin one way-nya. Nah, ini untuk babysitter-nya pakai bahan metal. Untuk one way udah satu arah di sini. One way-nya ini pakai standar one way aja. Di bagian dalam ada 6 roller bearing. Nah, seperti ini. Untuk one way saya coba ukur innernya di 10 lah kurang lebih, 9,87 ya. OD-nya di 16,93, dan untuk tebel housing-nya
housing metal di 6,91. Dan kemudian untuk spare part bereaksi keras pada reel ini, kita akan cek ya satu persatu. Bagian skrup semua aman. Ini skrup apa ini? Ini skrup untuk nut kayaknya, di bagian rotor nutnya bereaksi keras. Kemudian washer aman semua, washer. Lalu ini ya, di bagian oscillating gear, gigi reduksi, dan juga di bagian oscillating slider bereaksi keras. Untuk washer semua aman. Bagian ini dishwasher juga aman. Ya itu aja sih untuk spare part yang bereaksi keras terhadap magnet. Dan untuk reel ini sih dia menawarkan beberapa sistem yang cukup menarik dan oke, dan bisa dibilang mantep di kelasnya men. Yang pertama karena dia udah menggunakan sistem floating yang akan membuat pergerakannya lebih smooth, dan kemudian dia sudah menggunakan tambahan gigi reduksi untuk membuat tingkat pergerakan osilasi yang lebih rendah di bagian spoolnya. Lalu untuk spare part penyusun dari reel ini, kalau bisa saya bilang sih dia menggunakan semi saltwater lah. Udah hampir masuk ke saltwater tapi belum 100% saltwater, karena pada reel ini di bagian bodi udah oke ya. Bodi dia menggunakan bahan karbon. Kemudian di bagian spare partnya tuh hampir semua menggunakan bahan stainless steel kecuali beberapa bagiannya tadi. Cuman untuk bagian-bagian seperti misalnya di bagian oscillating slider, kemudian gigi reduksi, dan juga oscillating gear itu kan berada di dalam. Jadi bisa kita jaga dengan menambahkan grease proteksi yang baik men. Kemudian di bagian ball bearing dia 50-50, sebagian dia udah menggunakan stainless steel walaupun grade-nya masih rendah, dan sebagian dia menggunakan standar bearing gitu. Dan bisa dibilang sih semi saltwater. Dan mungkin kalau kalian mau ajak main saltwater, tinggal kalian beli, lakukan grease proteksi yang baik aja. Dan saya rasa sih untuk reel ini mumpuni sekali digunakan di spot saltwater. Dan kemudian juga yang pengen saya kasih masukan kepada teman-teman semua, mungkin dalam penggunaan reel ini untuk membuatnya menjadi lebih nyaman, pergantian di bagian handle nih. Untuk handlenya pakai ukuran bar dengan orbit yang lebih gede atau yang lebih lebar untuk barnya ini, biar bisa lebih enak untuk retrieve-nya. Terus terang untuk reel ini retrieve-nya enak men. Retrieve-nya enak, crank feel-nya lembut. Hanya aja kemarin waktu saya pakai bar yang pendek seperti ini jadinya agak sedikit ngebebanin untuk retrieve-nya itu. Tapi waktu saya ganti ke bar yang panjang itu rasanya udah jauh lebih enak. Bener-bener signifikan sekali untuk perbedaannya. Walaupun untuk bar yang saya gunakan tuh paling selisih di sekitar 0,5 sampai 1 cm aja. Nah jadi untuk reel ini kalau kalian bandingkan dengan si Integra 2 sih harusnya ini memiliki kelebihan tersendiri ya dibandingkan Integra 2 men. Dan Integra 2 juga memiliki kelebihan tersendiri. Kalau reel ini kelebihannya yang paling mencolok adalah dari sistem floatingnya. Ini lebih canggih di bagian situ. Kalau untuk si Integra 2 lebih mencolok di bagian ini ya, super slow osilasinya men, di bagian pergerakan spool yang super lambat gitu. Dan untuk pemakaian kemarin waktu saya pakai reel ini, kalau di standarnya, dalam keadaan kondisi standar, Integra 2 saya lebih suka. Tapi pada saat saya ganti untuk bagian handle-nya ini, si Aeros Carbon menggunakan Integra 2, feel-nya jadi 11-12 men. Jadi sama-sama enak sih untuk penggunaannya. Jadi kuncinya itu aja sih. Pada waktu kalian beli, salah satu yang harus dilakukan adalah ganti ini. Di bagian handle-nya ini udah pasti akan jauh lebih nyaman untuk penggunaan si Aeros Carbon ini. Kalau untuk modeling saya rasa akan 11-12 tergantung dari selera masing-masing angler. Dan untuk reel ini akan lebih cocok digunakan untuk bermain di kelas casting tentunya men. Casting di kelas ultra light, hingga ke medium bisa semua. Kemudian untuk bermain kolaman di berbagai lini itu juga masuk. Kemudian untuk bermain dasaran ringan juga masuk. Untuk jorannya cocok, kalian bisa gunakan joran bervariatif banget sesuai dengan ukuran railnya, mulai dari 1.3 hingga ke sekitar 8-17 pounds. Ini sangat cocok semua. Dan 10-20 juga masih oke kalau untuk turnamen atau kolaman ya. Dan untuk PE di size 2500 kalian bisa gunakan PE mulai dari PE 1, 1,5, 2 cocok, 3 juga oke. Dan untuk harga Aeros Carbon ini dibanderol di range harga yang sangat bersahabat di sekitar 500 ribuan aja. Kalian udah mendapatkan satu buah reel sekece ini men,
Ini menurut saya ini worth it banget. Dan untuk link pembelian buat kalian teman-teman yang berminat, kalian cek aja langsung di deskripsi saya. Di situ nanti akan saya sematkan untuk link pembeliannya. Belum banyak yang jual untuk si Aeros Carbon ini. Saya baru lihat di officialnya aja yang jual untuk si Aeros Carbon, dan mungkin di toko-toko online pun nanti akan segera nyusul untuk stoknya, dan saya akan update terus untuk reel ini. Yang penting sih jangan kayak si Integra 2 kemarin. Integra 2 kemarin sangat laku sekali, sangat booming sekali untuk produknya. Dan mungkin yang gak kebagian si Integra 2 bisa alih ke Aeros Carbon ini. Karena untuk Aeros Carbon ini barangnya juga cakep punya ini, Oke, jadi sampai di sini dulu untuk videonya kali ini. Buat kamu yang suka video ini, jangan lupa kasih like, komen, bantu share video ini. Dan jika kalian bersedia, silahkan di subscribe biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan tetap jangan lupa, salam satu hobi dalam lensa.